Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, Master Teknik, yang senantiasa membahas program-program teknik. Kali ini saya akan membahas mengenai program Save. Adapun program Save ini adalah program buatan CSI, sama seperti SAP ataupun ITEP. Karena itu program Save ini bisa terintegrasi dengan program ITEP maupun SAP 2000. Program Save adalah sebuah program untuk menghitung struktur bawah atau pondasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ikuti terus video saya supaya saudara bisa tahu bagaimana mengoperasikan program Save ini. Sebelumnya saya membuka program ITEP saya ya, versi 9.6 di project saya Ruko 5 lantai. Nah, supaya program di ITEP ini bisa terintegrasi dengan program Save, maka langkah pertama kita harus menganalisis dahulu ya. Ini saya udah bikin project Ruko 5 lantai, cuma belum dianalisis. Ya, kita analis dulu. Kita tunggu sampai selesai analisnya. Ya, lumayan memakan waktu ya untuk analis ini nih. Tergantung dari spek komputernya. Ya, ini udah selesai ya, udah kelihatan. Kita netralkan lagi. Kemudian setelah dianalis, supaya bisa terintegrasi dengan program Save, kita harus mengekspor semua datanya dahulu. Kita klik file, kemudian klik ekspor, lalu kita cari program Save. Dalam hal ini kita save story as save versi 12 ya, point F2K text file. Kita pilih ini. Nah, nanti akan ada jendela ditanya apakah mau mengekspor beban lantai saja ataukah mengekspor beban lantai dan beban di atasnya, atau yang ketiga ekspor beban lantainya plus kolom dan retaining wall. Kita tidak memakai ini ya, kita ekspor floor load only aja ya. Tetapi ingat, story-nya harus kita pilih base karena ini pondasi, jadi harus yang paling bawah ya. Lalu kita klik OK. Ya, terbuka jendela ya. Kita pakai Ruko 5 lantai aja, kemudian kita save. Karena saya pernah menyimpan, maka ada pertanyaan seperti ini. Nggak masalah, kita klik yes saja. Setelah mengekspor data-data dari project saya di ITEP Ruko 5 lantai ini, kita buka program Save kita, dalam hal ini versi 12 ya, yang punya saya ya. Namun tidak masalah, bisa terintegrasi. Kita klik file, lalu import, kemudian pilih Save F2K, lalu kita cari di mana tadi kita menyimpan. Ya, di Ruko 5 lantai ya. Kita open lah. Udah terintegrasi ya, langsung nge-link pada program Save-nya. Keuntungannya, maka
semua data-data yang tadi kita ekspor itu sudah masuk sini semua. Sebagai contoh, load cache-nya sudah ada ya dari data ITAB, kemudian kombinasinya juga udah masuk semua. Jadi sebenarnya kita tinggal merunning saja juga udah bisa. Namun saat ini saya ingin memberikan pondasi yang panjang, jadi harus kita bikin dahulu step by stepnya. Yang pertama kita bikin grid-nya dahulu. Klik edit, kemudian grid data, pilih add modify grid. Kemudian pada global, kemudian kita klik add new system. Di sini kita ganti dengan grid pur. Lalu setelah grid pur, kita isikan dua karena minimal itu 2 ya untuk grid, supaya bisa terbentuk suatu bidang datar ya. Kemudian X direction-nya kita isikan 2, Y direction-nya kita isikan 1, kemudian kita klik edit grid. Nah, di sini kita klik 1 karena X-nya tadi 2, saya mau bagi supaya di tengah-tengah itu 1 dengan -1, nanti bisa disaksikan saja ya. Y-nya juga kita isikan 0,5 dengan -0,5 supaya bisa terjadi di tengah-tengah. Nah, klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, akan terjadi seperti ini gridnya, karena kalau tidak ada grid ini kita tidak bisa membuat slabnya. Sekarang kita definisikan dahulu untuk slab propertiesnya. Kita pilih add new properties, kemudian kita klik pur ya. Untuk materialnya kita pilih FC30 aja. Kemudian ketebalan pur itu biasanya 100 ya, 700 mili atau 70 cm. Kemudian thick plate-nya kita centang. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Setelah itu kita definisikan kolomnya. Kolom dalam hal ini itu panjang ya, jadi kita pilih add new property, kemudian kita klik, kita isikan property name-nya itu panjang 25 kali 25. Materialnya sama, 25 berarti 250 mm ya. Ini juga 250 mm. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita akan definisikan di sini dengan cara apa? Kita pilih quick draw. Ya. Kita klik di sini, kemudian seret sampai sini. Oh, sorry. Sebelum itu kita pilih pur. Ya, setelah kita harus pilih pur dulu ya. Karena kita mau membuat pur, bukan slab lagi. Kita tarik sini. Nah, ini udah nampak ya untuk purnya. Kita close, lalu kita mau membuat panjangnya. Kita klik draw column ya, kemudian kita pilih, jangan lupa kita pilih panjang dahulu, panjang 25 kali 25. Properti di atasnya kita nonkan saja, tidak ada. Dan tinggi panjang, kedalaman panjang itu 12 meter ya biasanya, sampai tanah keras. Kita selesaikan aja, kita langsung klik di sini. Biasanya untuk isinya ada 2 panjang, kita perbesar ya seperti ini. Kita close, kita netralkan dahulu, kita coba cek. Nah, seperti ini ya. Tampak 3 dimensinya. Setelah itu kita akan membuat
gaya-gaya pada tanahnya ya. Kita akan klik define, kita akan isikan ya, ini biasanya terdapat dari lab Mektan, didapat dari lab Mektan. Kita bisa isikan soil subgrade-nya ya. Kita klik modify-nya, ini terisi 2 eksponen 10⁴ kN per meter kubik ya. Kalau misalnya data kita ada ya, kita bisa isikan di sini, namun kalau tidak ada kita defaultkan saja ya. Oke, kita cancel. Kemudian untuk land spring-nya juga di sini 1 eksponen 10⁻⁶, kita okekan aja. Kemudian yang penting di sini ya, point spring properties-nya untuk ini kita masih 0,01. Point spring itu dianggap QA-nya ya, daya dukung tanah pada tahanan ujungnya. Kita bisa buat sendiri memakai spread Excel dari ini buatan Civil MDC ya, spreadsheet Excelnya ya, kita langsung isikan aja ya. Untuk kolom di atasnya kita memakai 0,5 kali 0,5, kemudian FY-nya kita memakai tegangan lelehnya 420 MPa dan FC aksennya tadi kita memakai 30 MPa ya. Untuk modulus elastisitasnya untuk besi itu 200.000 MPa. Kemudian ini modulus elastisitas dari betonnya ini udah ngeling sendiri ya dengan rumus 4700 akar FC aksen. Untuk diameter pelnya kita isikan 0,25. Kemudian kapasitasnya berhubung memakai panjang 25 kali 25 itu kapasitasnya menurut spesifikasinya itu 50 ton ya. Kita isikan aja, berhubung satuannya kilonewton berarti 50 ton itu sama saja 500 kilonewton. Untuk panjang-panjangnya tadi kita pilih 12 meter. Dan untuk loading data ini didapat dari program ITAB kita. Kita kembali lagi ke program ITAB, kita klik display, kemudian show table. Nah, itu dari support reaction ya. Kita klik tabelnya ini ya, sudah kita cek dulu load cache-nya udah terpilih semua, oke. Kemudian kombinasinya udah terpilih semua, oke. Dan jangan lupa yang kita inginkan, maaf saya tutup lagi, itu cuma di titik ujung sini dahulu ya. Maka itu saya pilih ini ya, saya pilih di yang paling dasar ini elevasi 0, tapi di sini di ujung ini dahulu. Setelah itu kita kembali lagi ke show table ini. Setelah tercentang semua, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, itu ada di poin 13 ternyata ya. Kita akan melihat gaya-gayanya. Yang pertama kita lihat FZ-nya ya. Kita lihat dari 6 kombinasi ini mana yang paling besar, kita ambil. Ternyata 917,78 kilonewton. Bisa kita copy, kemudian kita masukkan ya di sini, kemudian pastekan. Oke, nah ini 98 ya. Sebenarnya saya tadi udah bikin ya, namun bagaimana caranya ya saya tunjukkan pada saudara semua cara-caranya. Kemudian kita pilih MX dari kombinasi keempat ini,
kita copy, lalu kita pastekan kembali sini, paste spesial, kemudian oke. Nah, ini akan terjadi negatif, tapi kita dalam hal ini negatifnya itu kita hilangin aja, karena tidak mungkin terjadi negatif ya. Negatif hanya sebagai penunjuk arah aja. Kita cari itu besarnya. Kemudian MY nya kita cek lagi di program ITEP kita. MY nya itu di kombinasi 4 2 3 6, kita copy, lalu kita pastekan lagi ya. Demikian juga dengan MZ nya ya. MZ itu 2,697 ya, dibulatkan di sini menjadi 3 kN/m. Setelah itu untuk luas area pancangnya, berhubung memakai pancang 25 kali 25, itu berarti kan luasannya sisi kali sisi, berarti menjadi 0,0625 mm persegi ya satuannya. Dan hasilnya untuk spring konstannya dengan rumus K sama dengan E kali A per L itu ketemu 134,078 kN meter ya. Kita akan copy, kita masukkan ke program save kita di sini ya. Nah, nanti satuannya kilonewton meter, kilonewton per meter. Tapi di sini koma ya, nggak bisa, jadi harus titik, nanti nggak terbaca sama. Nah, ketemu kilonewton per milimeternya 0,314078 ya. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita add new property untuk PSPR 2 nya, ini tahanan ikat. Nah, caranya bagaimana? Kita buka aja. Untuk tahanan ikat itu biasanya dari, atau frictionnya itu didapat dari hasil penyelidikan tanah ya, dari mulai 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Ini seperti ini. Lalu kita akan masukkan, cuma kita cari aja yang dalam hal ini daripada semuanya, saya ambil salah satu yang paling besar di posisi 12 meter, 0,966 MPa. Udah kita masukkan 0,966 MPa, enter. 0,9 ketemu 0,966 kN per milimeter. Kemudian kita OK. PSPR 1 ada point spring propertiesnya, ada PSPR 1 dan PSPR 2. PSPR 2 akan menjadi frictionnya atau tahanan ikatnya. Kita OK. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu ya untuk membuat point spring satunya atau sebagai daya dukung tanahnya. Kita klik assign, kemudian support data, kita pilih point spring, kita pilih PSPR 1, kemudian klik OK. Nah, ini langsung muncul ya di paling bawah ini. Nah, untuk PSPR 2 caranya bagaimana? Kita klik tampak samping dulu ya. Kita mau membagi panjang ini ke beberapa bagian ya, namun jangan sampai salah terseleksi ya. Kita buang yang nggak perlu diseleksi ya. Setelah itu kita cari edit line
Nah, ini kita pilih divide line, kemudian divide into, kita akan bagi 12 meter, kita bagi 12 saja ya biar 1 meteran ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Ini udah terbagi nih ya. Sebenarnya kita nanti ngisinya seperti ini, satu-satu, tahanannya beda-beda, tapi daripada kelamaan saya anggap sama semua aja ya. Jadi saya ambil yang paling besar, lalu kita seleksi lagi usah sampai atas. Kita mau cari yang titik-titik diantaranya ya. Kemudian kita cari assign import data untuk membuat PSPR 2. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan terjadi PSPR 2 sebagai frictionnya. Kita bikin 3D lagi. Nah, sebelum kita analyze, supaya detailingnya nanti pembersihannya bisa terdeteksi, kita harus membuat edit design strip ya. Kita pilih ini, kemudian add design strip, kita pilih global, fix A dahulu ya untuk grid directionnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini udah langsung kelihatan merah-merahnya ya. Kalau belum seperti ini, nanti pembersihannya belum bisa terlihat. Kemudian kita pilih lagi edit, add design strip, yang grid directionnya kita ganti Y, kemudian strip layernya kita ganti B, Y dengan B pasangannya ya. Kita pilih lagi OK ya. Udah kelihatan sekarang yang arah Y ya, itu merah-merah, tetapi yang purnya ini belum. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih edit lagi, add design strip, tadi kita global, kita ganti menjadi grid purnya. Oke, kembali gak apa-apa. Nah, ini udah keluar, yang Y nya udah keluar merah ini ya, yang arah Y. Lalu kita kembali lagi, ganti koordinat sisinya grid pur yang X, tapi pasangannya dengan strip layernya A. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah keluar merahnya. Ini sebenarnya udah bisa di analyze, namun biasanya kan dengan bidang seperti ini, pondasinya ada banyak di setiap kolom-kolomnya itu ada purnya. Daripada saya lama-lama, lebih baik saya anggap sama semua ya. Kita bisa replicate. Caranya bagaimana? Kita bikin tampilan X dahulu, kita seleksi. Hati-hati ya, jangan sampai terkena yang lain seperti ini. Kemudian kita klik edit, replicate. Kita mau replicate arah X, jaraknya per kolom itu 6 ya, di C, E, G, berarti ada 3 jumlahnya. Replicate kita, kemudian kita klik OK. Lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Kita mau replicate lagi ke arah Y, kita seleksi lagi. Hati-hati, jangan sampai salah replicate-nya. Kalau sampai salah, bisa jadi nanti pada saat kita analyze akan error. Kita replicate yang arah Y, pilih replicate, ini kosong. Sekarang ini kita isi 6 yang DY nya, kemudian cuma 2 kali aja ya di yang ketiga sama keempat ini ya, di grid 3 dan 4 ini.
jadi kita isi 2 aja, 2 kali, kita klik OK, lihat. Nah udah, kita coba cek 3D nya ya. Kalau setelah kita edit strip, maka yang lain udah sama semua ya. PSPR 1, PSPR 2 nya juga ngikut, kemudian strip layernya juga udah ngikut. Berarti kita tinggal analyze. Kita klik run, kemudian run analysis ya, diminta akan disimpan di mana. Kita pilih D aja, kasih nama save new ya. Kita tunggu proses analisnya ya, seperti ini ya. Namun setelah itu kita akan proses analis detailing supaya melihat pembersihannya. Kita klik lagi run, kemudian run detailing ya, di bawahnya run analis and design, kita klik run detailing. Ini udah oke, kecenjang semua, kita klik OK. Ini adalah tampak dari detailing program save yang telah kita buat ya. Kita bisa melihat rebar plan, perencanaan dari denahnya, kemudian top rebarnya, bottom rebarnya, ini tulangan bawahnya, tadi tulangan atas kalau top ya. Kemudian sectionnya juga kita bisa melihat ya, ini potongan dari platnya ya, untuk layer A searah X, kemudian ini searah B, yang ini ya, yang arah B nya. Kemudian kita juga bisa melihat balok-baloknya. Nah, ambil contoh, nah ini untuk potongan penampang-penampang baloknya ya, ada penampang 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga bill of quantity-nya, quantity dari balok ya, menggunakan diameter 10, diameter 12, dan diameter 16. Udah ada semua di program save ini ya. Demikian juga dengan di plat juga ada bill of quantity-nya ya, kita klik yang ini ya. Nah, yang plat rata-rata menggunakan besi diameter 10 sepanjang 139.660 meter dengan berat, ada beratnya juga ya, 0,09 ton. Jadi semuanya memakai besi 10 dan panjangnya sekian ya. Ini program saya bisa langsung menghitung. Sebenarnya ada juga kita bisa melihat dari show slab design ya. Kita lihat, kita klik impose minimum reinforcing. Nah, kita apply, lalu kita akan lihat, coba. Nah, ini tulangannya sebenarnya, ini tulangan-tulangan dalam bentuk gaya-gaya. Ini dalam bentuk luas area ya. Itu akan milimeter persegi ya. Kalau misalnya mau tahu jumlah tulangan purnya, kita bisa klik lagi show slab design, kita klik show number of bar, tapi besinya kita jangan 6 ya, biasanya pakai besi 16 kalau untuk pur. Kemudian yang kita lihat yang hanya di layer A ya, sekarang layer B ganti, kita apply, close. Nah, ini ada yang 10 jumlahnya ya. Bila kita pilih yang
paling gede ya, kalau pakainya number. Jadi dalam 1 meter ini ada yang paling gede itu memakai 10. Jadi 1 meter bagi 10 ya 10 cm jaraknya ya. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa melihat show punching shear design. Nah, apa itu show punching shear design? Itu adalah keruntuhan plat ya. Kalau yang ada pur dan baloknya itu akan N or C ya, tidak terjadi keruntuhan. Yang bisa terjadi keruntuhan ini di posisi platnya. Karena itu untuk punching shear itu dibatasi tidak boleh lebih dari 1. Ini kan 0,4 semua, 0,39, ini berarti bagus ini ya. Ini kontrol terhadap plat supaya tidak terjadi keruntuhan. Oke, cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai program Save. Tetap ikuti video-video dari saya dalam channel Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dan terima kasih.